pagi, Shalom Ibu Bapak Saudara. Kita jumpa lagi dalam doa pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, memohon berkat-Nya sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Saya hantarkan dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebelum melanjutkan segala aktivitas kami datang kepada Tuhan memohon tuntunan berkat Tuhan di dalam kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari surat Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Silakan Ibu Bapak Saudara membuka Alkitab masing-masing dari Roma 10 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang terlebih memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema mau percaya atau menolak. Saudaraku, sungguh sepatutnya dan sepantasnya kita bersyukur akan kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Bahkan kita boleh ada sampai saat ini dalam kondisi apapun, itu juga karena kasih Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kebahagiaan, kita dicukupi berkat makanan oleh Tuhan. Kita boleh menikmati semuanya yang kita rasakan sampai saat ini. Itu semuanya kasih Tuhan kepada kita. Tentu saudaraku, kalau kita mau menghitung berkat Tuhan, masih ada banyak lagi berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Mungkin bahkan kita tidak akan mampu menghitung berkat Tuhan satu persatu. Namun saudaraku, hal ini berbanding terbalik dengan bangsa Israel. Kalau kita tentu bersyukur akan segala berkat apapun yang Tuhan berikan. Beda dengan bangsa Israel. Ia yang diceritakan di dalam Roma 10 ayat 16 sampai 21. Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, di mana kita melihat bangsa Israel yang sudah diberkati
bukannya justru bersyukur, malah dia tidak percaya kepada Tuhan. Ia mencoba mencari ilah lain. Itulah yang membuat Tuhan kecewa tentunya. Kita melihat di sini bahwa Israel melawan Tuhan, menolak Tuhan, di mana kita bisa melihat bahwa sikap yang seperti ini tidak sepatutnya dilakukan oleh umat yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Semoga kita tidak seperti bangsa Israel. Kita tidak menjadi seperti mereka yang sudah dikasihi namun tidak tahu berterima kasih, yang disertai dan diberkati Tuhan. Bukannya mereka bersyukur, namun mereka justru mencari ilah lain, mencari andalan lain. Apa Tuhan itu masih kurang di dalam memberkati mereka? Tentu dengan kacamata kita akan mengatakan tidak, Tuhan tidak pernah kurang. Bahkan Tuhan berlimpah kasih setia kepada bangsa Israel. Namun itulah saudaraku, kenyataannya bangsa Israel mengecewakan Tuhan, menolak Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan juga bisa menolak bangsa Israel. Dan memang yang terjadi, karena bangsa Israel terus tidak percaya pada Tuhan, terus mengumpat, terus menggerutu, bahkan dia mencari ilah lain, sehingga Tuhan yang adalah Allah mereka dan juga Allah kita mau tidak mau menolak mereka. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 yang dikutip oleh Rasul Paulus dari Nabi Yesaya, yaitu pada kitab Yesaya pasal 65 ayat 1 dan 2 yang mengatakan demikian. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari firman Tuhan tersebut hendak mengatakan kepada kita, jika kita menolak Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih-Nya, menjadi hamba yang telah menderita, digambarkan dalam kitab Yesaya sebagai hamba yang menderita, yang wajahnya pun tidak elok dan bahkan dihindari oleh orang lain. Itulah yang dialami oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba yang menderita. Yesus juga telah menderita bagi umat manusia. Karena kasih-Nya ia rela disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah dikasihi namun tidak tahu berbalas budi, mengasihi Tuhan, justru mengecewakan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan? Semoga kita tidak mengecewakan Tuhan. Mari kita belajar
untuk percaya kepada Tuhan. Apapun peristiwa dalam hidup yang boleh terjadi, kita percaya tidak pernah lepas dari kehendak Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Marilah saudaraku, kita sungguh hidup menanggapi kasih karunia Tuhan dengan terus percaya kepada pimpinan Tuhan. Niscaya Tuhan pasti memimpin hidup kita. Tuhan memberkati hidup kita. Mari saudaraku, sepanjang hidup kita dari pagi hingga malam ini kita terus menyandarkan kepada kuasa Tuhan. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini dalam hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa kasih-Nya. Amin. Mari kita bersama datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tidak menjadi seperti bangsa Israel yang sudah dikasih, yang sudah diberkati, sudah disertai Tuhan, namun menolak Tuhan dan bahkan mencari ilah lain, mencari tandingan Allah yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa menemukan dan mendapatkan pribadi yang seperti Allah Israel yang luar biasa. Yang kasih Tuhan juga boleh kami rasakan bagi umat-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya kami diberi Tuhan ketaatan dalam menjalankan kegiatan aktivitas kami, menjaga kesehatan, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak. Biarlah kami boleh dihindarkan dari COVID-19 ini, dan kami terus diberi Tuhan semangat dalam melaksanakan tugas aktivitas kami, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dengan tekun, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati